kita sebagai mempelai daripada Kristus, janganlah kita berzina. Janganlah kita gadaikan cinta kasih Tuhan terhadap kita dengan kita melakukannya terhadap ilah-ilah lain. Karena pada saatnya tidak ada lagi pengampunan bagi orang yang berzina. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jauhilah perzinahan. Firman Tuhan begitu sering menasihati kita supaya kita menjauhi perzinahan. Karena perzinahan adalah sebuah perbuatan yang sangat menyakiti pasangan kita. Bahkan menyakiti Tuhan. Dan perbuatan yang menunjukkan ketidaksetiaan itu adalah satu pelanggaran komitmen atau janji pernikahan. Dan juga meninggalkan kekudusan hanya demi kepuasan daging atau hawa nafsu semata. Oleh karena itu, Tuhan sangat membenci dan melarang perzinahan. Menyembah Allah lain juga termasuk dalam bentuk perzinahan. Dan hal ini sangatlah menyakiti Allah kita. Artinya, kita meninggalkannya hanya demi kepuasan hawa nafsu kita. Di dalam hukum Taurat, Allah memerintahkan untuk tidak membuat patung atau berhala untuk disembah. Itulah larangan yang Tuhan tekankan kepada umatnya supaya tidak ada Allah lain di hadapanku. Dan Salomo menasihati anak-anaknya untuk menjauhi perzinahan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 5 ayat 15 sampai yang ke-18. Amsal 5 ayat 15 sampai 18. Minumlah air dari perigimu sendiri, air yang membual dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Diberkatilah kiranya sumber airmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Di awal pasal yang kelima, Salomo menasihati bahwa bahayanya perempuan jalang yang menawarkan kepuasan atau hawa nafsu dunia ini. Karena semua itu merupakan jalan menuju kebinasaan. Dan daya tariknya sangat menggoda. Tetapi langkah kakinya justru menghantar kita menuju kebinasaan. Menuju dunia orang mati. Dan Salomo menasihati supaya kita tetap setia kepada pasangan hidup kita. Dan hendaklah kita menikmati cinta sejati dari pasangan hidup kita, di mana kita harus menjaganya dan jangan sampai orang lain yang merebutnya dari kita. Demikian juga dengan kita, jangan sampai kita melakukannya terhadap pasangan orang lain. Dengan demikian, Allah akan memberkati pasangan kita juga. Jika dikatakan bersukacitalah dengan istri masa mudamu, artinya itulah pilihan kita yang sejak awal kita cintai. Jangan kita kecewakan, jangan kita tinggalkan atau kita khianati dengan berzina terhadap orang lain. Amsal 6 ayat 29 dan 34 sampai yang ke-35. Amsal 6 ayat 29. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ayat yang ke-34 sampai ke-35. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan apapun, dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyaknya pemberianmu. Ayat ini menuliskan
betapa dahsyatnya dosa perzinahan. Tidak ada yang luput dari hukuman. Seorang laki-laki atau pasangan atau suami, dia tidak akan kenal belas kasihan dan tidak dapat dibayar atau disogok dengan banyak pemberian. Kita sebagai mempelai daripada Kristus, janganlah kita berzina. Janganlah kita gadaikan cinta kasih Tuhan terhadap kita dengan kita melakukannya terhadap ilah-ilah lain. Karena pada saatnya tidak ada lagi pengampunan bagi orang yang berzina. Dan tidak ada lagi cara untuk membayarnya. Amsal 5 ayat yang ke-21. Mari kita baca. Amsal 5 ayat 21. Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan semua langkah orang diawasinya, kita tidak akan bisa menyembunyikan perzinahan kita di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena di depan mata Tuhan semua terbuka. Tuhan tahu semua perbuatan kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapannya. Mungkin kita bisa menyembunyikan dari pasangan kita. Kita bisa menyembunyikan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi hal ini tidak berlaku pada Tuhan kita. Karena Tuhan tahu semuanya. Ada peribahasa yang mengatakan, sepandai-pandainya kita menutup bangkai, maka pada akhirnya bau busuknya akan tercium juga. Tuhan tahu, dan Tuhan mengawasi setiap langkah orang. Baik yang berkenan kepadanya, maupun yang melawannya. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dinasihati, hendaklah kita hidup setia kepada pasangan hidup kita. Cintailah, dan kita jaga seperti kita menjaga diri kita sendiri. Demikian juga kita hidup setia dan mencintai Tuhan kita yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan kita menggadaikan cinta sejati Allah kita hanya karena hawa nafsu, hanya karena kenikmatan dunia yang semu dan sementara itu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jauhilah Perzinahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali kami diingatkan ya Bapa. Begitu cintanya Engkau terhadap kami ya Bapa. Kau mengampuni segala dosa dan salah kami. Kau ampuni kami. Kalau kami seringkali lupa atau kami meninggalkan Engkau. Bahkan boleh dikatakan kami telah melakukan perzinahan. Kami telah membuat ilah-ilah lain di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni kami. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini jelas menegur kami untuk kami tetap setia. Karena Engkau adalah setia. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu kepada kami semua. Biarlah kami setiap umat-Mu yang mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kami terapkan terhadap pasangan kami, tetap kami setia. Bahkan terhadap Engkau kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk
dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.